Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu di channel ini, di channel YouTube ini. Bersyukur kita kepada Allah, semoga yang kita lakukan ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan ibadah bagi kita semua. Kajian kita hari ini adalah berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah. Pemirsa dimuliakan Allah, judul kita hari ini adalah amalan hidup seorang muslim. Apa amalan hidup seorang muslim? Pertama, iman yang kokoh. Iman yang kokoh. Ketika kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sudah berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad rasulku. Iman yang kokoh, landasan tauhid seorang mukmin. Jangan syirik, jangan serikatkan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Amalan hidup seorang muslim, kalau dia berdoa, berdoa kepada Allah. Ketika dia meminta, meminta kepada Allah. Ketika dia berzikir, zikrullahnya kepada Allah. Ketika dia bekerja, niat ibadah kepada Allah. Pemirsa, iman yang kokoh ini amalan hidup utama seorang muslim. Yang kedua, amalan hidup seorang muslim itu apa? Yaitu setelah iman, wa amilus sholihah, beramal soleh. Jangan sampai iman ia tidak dibiringi dengan amal soleh. Dia mengakui Allah Rabbnya, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, agama Islam. Salat tidak, puasa tidak dan Ramadan, ibadah lain tidak. Ini tidak beramal soleh. Amal soleh dalam dua hal, hablum minallah dengan ibadah, amal soleh dengan manusia, hablum minanas dengan akhlak. Jadi bagaimana? Ikuti iman, diikuti dengan amal soleh. Amal soleh hablum minallah dengan kebaikan kita, dengan ibadah kepada Allah. Sholat, baca Quran, jadi pribadi bersyukur, perbaiki hati, perbaiki amal. Ini dalam rangka taqarrub ilallah. Pemirsa dimuliakan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa amalan hidup seorang muslim? Hiduplah kita selalu dengan ilmu. Iman dibaringi dengan amal soleh, isi kolbu dengan ilmu. Bagaimana caranya? Pandangi alam ini, lihat sekeliling ini. Ini menambah yakin kita akan kebesaran Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh, kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang menciptakan air? Seorang mukmin akan mengatakan Allah. Siapakah yang menciptakan alam yang indah ini? Dia akan mengatakan Rabb. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir berakal. Yang bagaimana? Yang mengingat Allah di kala berdirinya. Kita berdiri di hamparan air ini, di waduk ini, maka sebenarnya kita sedang melihat ayat-ayat Allah. Ini ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tercipta,
Ada ayat-ayat yang tertulis, itulah Quran. Ayat yang tercipta. Maka apa jawaban hati seorang mukmin, orang berilmu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb kami, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Allah ciptakan air untuk siapa? Makhluk Allah, termasuk manusia. Allah ciptakan alam yang indah, ini untuk siapa? Untuk kita manusia. Pantaskah kita untuk beringkar kepada Allah? Tidak pantas. Selayaknya bagaimana? Sepantasnya kita, ya Allah. Terima kasih, syukran ya Allah, terima kasih. Bagaimana caranya? Dengan beribadah kepada Allah yang wajib, ditambah amalan-amalan sunnah. Pemirsa, iman yang kokoh, kemudian dengan amal soleh, isi ilmu, kalbu kita isi dengan ilmu, Allah akan angkat derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Keempat, apa amalan hidup seorang muslim? Ketika kita bersalah kepada Allah, kita nggak lepas dari salah dan dosa. Apa kata Bang Haji? Apa katanya? Kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Kalau selalu lupa itu mah disengaja. Saya dan kita semua pasti pernah berdosa. Orang berdosa, taubat kepada Allah. Yang keempat, amalan hidup seorang muslim, taubat. Selesai sholat, apa kita baca? Bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Ketika kita bersalah, lisan kita astagfirullah, istighfar kepada Allah. Kita nggak pernah bersalah, tetap istighfar kepada Allah. Apalagi yang bergelimang dengan dosa. Dari subuh ke zuhur melakukan dosa zuhur ke asar, dosa asar ke maghrib, dosa maghrib ke isya, dosa hari-harinya dosa. Allah berikan dia hidayah, dia kembali ke jalan benar. Amalan yang keempat yaitu taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surah At-Tahrim ayat 8. Pemirsa, ada sebuah kisah bagus ini. Satu ketika seorang pendosa, pemabuk berat, pejudi berat, pezina berat, maksiat dilakukan. Tiba-tiba dia ingin taubat kepada Allah. Dia mendatangi Ibrahim bin Adham. Apa katanya seorang sufi ini? Ibrahim bin Adham pada masa dahulu, dia seorang sufi ulama besar. Wahai Ibrahim bin Adham, saya ingin taubat kepada Allah. Tapi selesai saya bertaubat, lalu kemudian buat dosa lagi. Taubat lagi, dosa lagi. Taubat lagi, dosa lagi. Saya ingin taubat yang benar. Bagaimana? Bagaimana caranya ini wahai Ibrahim bin Adham? Kata si pendosa kepada Ibrahim bin Adham ini. Oh, kalau begitu begini. Kalau betul kau ingin bertaubat kepada Allah dari dosa, silakan kau melakukan dosa. Tapi 5 ini kau ingat. Pertama, silakan kau berbuat jahat, berbuat haram, berbuat maksiat. Pertama, tapi berhenti makan rezeki Allah. Bagaimana mungkin Pak Ustadz? Bagaimana mungkin ya ulama? Bukankah nasi yang kumakan nasinya Allah, air yang kuminum airnya Allah? Ini air ini nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Kalau engkau tahu itu, berhenti dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena rezeki datangnya dari Allah. Kalau engkau tahu, berhenti dari maksiat. Kedua, silakan kau berbuat maksiat, tapi jangan di bumi Allah. Cari bumi lain. Jangan tinggal di bumi Allah. Wahai Ustadz, bagaimana mungkin? Bukankah bumi yang kutempatkan bumi Allah? Di mana ku berada itu bumi Allah. Bagaimana mungkin? Berhenti engkau melakukan kemaksiatan kalau engkau tahu itu. Yang ketiga, silakan kau melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Tapi yang ketiga, jangan sampai Allah lihat perbuatanmu. Bagaimana mungkin Pak Ustadz? Bukankah semua yang kau lakukan ini dikala kesendirian, dikala ramai Allah melihat? Kalau kau tahu itu, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah selalu mengawasimu. Mengapa engkau melakukan dosa? Keempat, silakan kau maksiat,
silakan kau berbuat dosa, tapi ketika datang malaikat Israel menjemput nyawamu, katakan sama Israel, saya belum siap dicabut nyawa saya. Mampukah engkau mengatakan demikian? Enggak mampu Ustadz. Dia pun tertangis, dia pun menangis, dia pun sedih. Yang kelima, silakan kau melakukan kemaksiatan, tapi yang kelima adalah ketika nanti malaikat Zabaniyah, malaikat Malik menjemputmu, menarikmu ke neraka. Katakan, aku tidak mau ke neraka, aku maunya surga. Mampu nggak engkau dengan hal lima ini? Jangan makan rezeki Allah, jangan tinggal di bumi Allah, jangan tahu Allah tidak melihatmu. Kemudian ya tidak, jangan mau kamu dicabut nyawamu oleh Israel. Jangan mau kamu ke neraka. Mau kamu itu? Tidak Ustaz, dia pemenangis. Nah oleh karena itu bertaubatlah kepada Allah. Pemirsa dimuliakan Allah, amalan hidup seorang muslim itu sebenarnya banyak sekali dalam 24 jam. Iman yang teguh dibaringi dengan amal soleh. Jadilah kita pribadi yang berilmu. Kemudian kalau kita salah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.